Bab ke-16. Zizi terkejut mendengar pertanyaan Jason yang mengira Om Erik adalah suaminya. Walau itu memang benar, Zizi tetap merasa canggung. Jason menebak begitu. "Apa Mas Erik suamimu?" Ulang Jason tetap terlihat tenang, seolah memang sudah menduga begitu. Zizi tersenyum tipis dan mengangguk lagi. "Iya, Jason. Om Erik suamiku." Jason mengangguk pelan, mencoba mencerna informasi itu. "Sepertinya, keluarga Mas Erik belum ada yang tahu. Kami memang menikah dengan cara yang tak biasa, Jason. Awalnya aku juga belum bisa menerima. Tapi..." Jason terkekeh melihat Zizi yang malah terlihat kebingungan menjelaskan itu. "Aku tahu." Wajah Zizi jadi memerah karenanya. Malu juga. "Aku senang mendengarnya. Mas Erik orang baik. Aku yakin kamu bahagia bersamanya. Benarkah? Kamu bicara seperti sangat mengenalnya." Jason tersenyum. Aku pernah bilang kalau keluargaku dan keluarga Cecil sangat dekat, kan?" Zizi terdiam membenarkan. Dulu memang Jason pernah bilang begitu. "Pas di Pulau B, apa kamu sama Mas Erik?" Zizi mengangguk lagi. Dan ia merasa malu juga. Jason mengangguk pelan. "Pantas saja." Gumamnya sangat pelan. "Dari mana kamu tahu kalau Om Erik suamiku?" Jason mengulas senyumnya. "Ya, aku menebak. Saat dengar kamu di ruang kepala sekolah dan melihat ada Mas Erik dan Cecil, lalu aku menyatukan semua kepingan tanda tanya di kepalaku. Aku berpikir mungkin Mas Erik suamimu. Ternyata benar." Jelas Jason. "Oh, ternyata begitu. Berteman?" Jason mengulur tangan. Zizi terdiam melihat tangan itu. Apa mungkin untuk mereka bisa berteman? Namun, Zizi mengulurkan tangan menjabat juga. "Berteman?" Jason tersenyum. Zizi merasa lega. Mereka berdua sepakat untuk tetap berteman, meski tak bisa lagi seperti dulu. Mereka berpisah di koridor sekolah. Zizi menuju kelasnya dan Jason ke arah yang berlawanan. Siang itu, sepulang sekolah, Zizi teringat dengan Pak Agung, bapaknya. Tiba-tiba saja ia merasa rindu. Bayangan saat Pak Agung memintanya pulang sesekali waktu terlintas di kepala. "Tin!" Zizi yang berjalan gontai dalam lamunannya terkejut oleh suara klakson. Di depan sana, sebuah mobil ARV terparkir dan Om Erik melongok dengan senyuman. "Masuk!" Suruhnya menggerakkan kepala. Zizi mempercepat langkah, setengah berlari. Walau merasa aneh Om Erik menjemput dengan mobil, Zizi masuk saja. Dulu, biasanya Om Erik mengantar jemput dengan matic dan helm full face. "Gimana sekolah hari ini?" "Gak ada apa-apa. Ujian juga sudah selesai. Lihat-lihat aja mana yang harus ngulang." Jawab Zizi murung sambil memasang sabuk pengamannya. "Ada yang ngulang?" tanya Om Erik. Zizi menggeleng. Om Erik melirik. "Ada apa? Ada yang mengganggumu? Cecil bertingkah lagi?" tanya Om Erik sambil mengemudikan mobil. Zizi menghela napasnya. "Enggak." Terus? Zizi menatap keluar jendela. "Aku rindu Bapak. Om, tiba-tiba rindu aja. Kemarin pas masalah isu itu selesai, Bapak meminta kita sesekali datang ke rumah. Udah nggak sakit hati lagi." Zizi menoleh, menatap suaminya. Ada rasa kesal juga. Tapi, memang benar dia dulu sakit hati diusir. Tapi, ia tetap saja punya secuil rasa rindu pulang ke rumah. Zizi ingin berkata, "Tapi, ada jam istirahat yang belum kepake. Nggak enak juga makan siang sendiri. Ada istri, pengennya ditemani." Pipi Zizi bersemu, sudah sangat lama rasanya tidak dirayu begini oleh suaminya. "Ya udah, terserah Om. Mau." "Iya, Zizi juga belum makan." Om Erik tersenyum.
mengacak rambut istri kecilnya yang sempat bandel. Walau kesal dan cemberut, tapi Zizi selalu suka sikap Om Eriknya yang mengusap kepala begini. Tangan itu berganti, berpindah menggenggam tangan istri kecilnya. Jari jemari saling bertaut, seperti cinta yang tumbuh kembali. Mereka berhenti di sebuah restoran kecil dan makan siang bersama. Namun, Om Erik bisa melihat kesedihan di wajah Zizi. Mau makan apa? Tanya Om Erik lembut sambil membuka buku menu. Zizi mengangguk. Sop kepala gurame, udang goreng, onion ring sama mendoan boleh? Om? Boleh. Biar aku aja yang catat. Ada lagi nggak? Minum? Es jeruk? Oke. Setelah mencatat semua pesanan, Om Erik memanggil waiters dan menyerah pesanan. Tak lama menunggu. Akhirnya datang juga. Sop kelapa gurame dan peritiliannya yang ke semua pesanan Zizi. Om gak makanan? Tanya Zizi heran. Makan kok. Mana? Zizi melihat meja makan mereka yang hanya berisi makanan pesanan Zizi. Duduk sini. Suruh Om Erik menepuk sisi ruang dirinya duduk. Zizi menurut saja dan pindah dari hadapan dan berbatas meja ke tempat yang ditunjuk Om Erik. Gini kan dekat. Bisa peluk? Kata Om Erik sambil merangkul bahu Zizi. Ih, Om. Malu. Di tempat umum. Mesum namanya. Omel Zizi menyingkirkan tangan Om Erik dari bahunya. Suaminya itu malah tertawa. Udah, cepetan makan. Om gimana? Suapin. Zizi tersenyum lebar. Ah, Om mau makan bareng ya? Udah lama gak disuapin istri. Om Erik nyengir. Setelah makan siang, Om Erik mengantar Zizi ke rumah Pak Agung. Ini rumah Bapak? Om. Zizi terkejut karena mereka malah ke sana. Katanya kangen Bapak. Zizi menatap suaminya. Tapi, aku gak bisa nemenin. Masih ada kerjaan. Mungkin nanti pulang agak malam. Kamu nginep di sini dulu gimana? Zizi terkesiap, tiba-tiba saja merasa haru. Ia merasa, suaminya sengaja membiarkan dirinya menginap dan beralasan pulang malam hanya agar bisa menginap dan melepas rindu pada keluarganya. Makasih, Om. Zizi menunduk menyembunyikan air mata harunya. Tapi, Om Erik bisa melihat itu. Ia mengangkat dagu Zizi dan menghapus kristal bening yang sempat jatuh. Pria tampan itu tersenyum. Lalu mengecup kening Zizi. Pindah ke pipi dan berakhir di bibir. Salam buat Bapak. Pesan Om Erik. Tubuh pria itu sedikit mundur dan mengambil sesuatu di jok belakang. Ini untuk Bapak. Zizi terkesiap lagi. Suaminya bahkan sudah menyiapkan oleh-oleh untuk bapaknya. Makasih Om. Om Erik menyentil hidung istrinya. Makasih terus. Zizi tersenyum sampai terlihat deretan gigi putihnya. Lalu ia mendekatkan wajah dan mencium pipi suaminya. Makasih, Om. Besok, setelah pulang dari rumah Bapak, Zizi kasih spesial thanks-nya. Om Erik terkekeh. Baiklah, kutunggu. Zizi keluar. Ia biarkan mobil suaminya bergerak lebih dulu, menjauh dan menghilang di ujung gang. Zizi baru berjalan melewati halaman, lalu berdiri di teras. Di sana, kenangan pahit pengusiran dirinya malam itu kembali terlintas. Sesak itu datang lagi, tapi lekas ia tepis dengan permintaan Pak Agung yang menyuruhnya pulang sekali waktu. Zizi berdiri di depan pintu dan berucap salam. Assalamualaikum. Zizi tunggu sejenak. Mungkin ada orang di dalam yang sedang bersiap membuka. Assalamualaikum. Serunya lagi. Ia beberapa kali mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban juga. Kemana semua orang? Apa Bapak belum pulang? Mbak Anita? Mas Aryo? Kenapa rumah sepi sekali? Gumamnya pada diri sendiri. Assalamualaikum. Serunya lagi, mencoba lebih keras bersuara.
Zizi! Tiba-tiba, tetangga sekaligus buliknya Zizi, Bulik Munah, muncul dan menegur Zizi. Zizi menoleh. Kamu Zizi kan? Tanya wanita berusia 38 tahunan itu berjalan mendekat. Iya, Bulik. Jawab Zizi malas. Kalau sudah mendekat begini, memang biasanya Bulik Munah sangat menyebalkan. Pasti kepo dan bermulut tajam. Ngapain balik? Masih ingat pulang juga kamu? Mana suamimu? Cecar Bulik Munah mencari-cari dengan pandangan. Sibuk kerja, Bulik. Jawab Zizi memutar mata malas. Halah, masa? Jangan-jangan udah cerai kalian. Tebak Bulik Munah asal. Enggak lah Bulek. Asal aja. Lah, terus mana? Kok nggak ikut? Sengaja nggak ikut? Takut digodain Bulik? Bulek Munah tertawa. Hahaha, nggak level Bulik sama laki-laki nggak jelas di pos ronda. Kamu nemu di pos ronda kan? Terserahlah, Bulik. Mana bapak? Kok rumah sepi? Zizi sudah malas berdebat sama orang tua. Dilawan malah dikira kurang ajar nanti. Bapakmu. Zizi. Tiba-tiba, suara lain menginterupsi. Zizi menoleh dan melihat di ujung pagar sana, Pak Agung muncul. Bapak. Pak Agung baru pulang dari tempatnya bekerja. Wajahnya langsung cerah melihat Zizi. Alhamdulillah, Zizi. Kamu pulang? Seru Pak Agung dengan gembira. Zizi berlari memeluk bapaknya. Iya, Pak. Zizi pulang. Pak Agung menatap Zizi dengan penuh kasih. Mana suamimu? Tanyanya sambil melihat sekeliling mencari. Zizi berkata jujur. Om Erik hanya mengantarku. Pak, dia masih harus bekerja. Pak Agung mengangguk mengerti. Baiklah, ayo masuk ke dalam. Mereka masuk ke rumah. Sementara Bulik Munah mencibik sinis dan kembali ke rumahnya. Karena merasa sudah diabaikan. Zizi mengedarkan pandangan berkeliling. Rasanya rindu sekali dengan rumah yang sudah dia tinggali hampir 18 tahun itu. Udah makan belum? Tanya Pak Agung sambil melepas jaketnya. Udah Pak. Tadi makan sama Om Erik. Jawab Zizi. Ke kamar dulu sana. Ganti seragam. Suruh Pak Agung. Terus mandi. Biar seger. Iya, Pak. Zizi merasa sedikit sungkan sekarang dengan bapaknya. Ini. Ia ulurkan kantong pemberian Om Erik pada bapaknya. Apa ini, Zi? Tanya Pak Agung sambil menerimanya. Dari Om Erik, Pak. Tadi titip salam sama maaf nggak bisa ikut. Lagi banyak kerjaan. Gitu. Ya Allah, Zi, nggak perlu repot-repot. Ini Bapak, bukan orang lain. Nggak perlu bawa-bawa begini segala. Dari Om Erik, Pak. Pak Agung menghela napas pelan. Iya sudah. Makasih. Biar Bapak panasin dulu di dapur. Kamu istirahat aja di kamar. Biar Zizi aja. Pak. Sudah. Sana. Jangan bandel. Tolak Pak Agung berjalan ke dapur. Zizi tersenyum. Ia merasa senang dengan sikap Pak Agung yang masih seperti dulu. Walau Zizi sempat kecewa diusir bapaknya malam itu. Zizi berjalan ke kamarnya. Begitu pintu dibuka, ia bisa mencium aroma khas kamarnya dulu. Bau parfum vanila yang menyenangkan. Ia melangkah masuk semakin ke dalam. Pandangan matanya mengedar ke setiap sudut kamarnya. Baju-bajunya yang tertinggal masih berderet rapi di lemarinya. Zizi tersenyum. Ternyata ia tak sepenuhnya diusir. Zizi berjalan ke dapur. Pak Agung sedang menanak nasi rupanya. Sekalian memasak air. Pak! Panggil Zizi sedikit mengagetkan Pak Agung.
Cinta pertama Zizi itu tersenyum sambil memegangi dada. Kaget juga dia rupanya. Masak apa, Pak? Kan udah ada lauk dari Om Erik. Cuma masak air sama nasi. Gak ada nasi di rumah. Pak Agung dan Zizi saling bertukar kata. Melepas rindu serta bertukar cerita. Pak Agung menanyakan banyak hal tentang kehidupan Zizi dan Om Erik. Syukurlah, kalau Erik selama ini memperhatikan dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Iya, Pak. Om Erik bahkan gak pernah marah. Aku Zizi, tanpa mengatakan jika Om Erik sebenarnya pernah mendiamkan dirinya karena pergi dengan Jason. Kalau bercerita, sudah pasti dia yang bakal kena marah bapaknya. Bisa-bisa malah diusir lagi. Assalamualaikum. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari pintu depan. Kira-kira siapa nih?